Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah ada 4 narasumber yang berbagi cerita. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih disclaimer dulu teman-teman semua. Sesi kita pada sore hari ini, khusus Anda yang sedang bekerja, yang jadi karyawan, ini bukanlah sesi untuk membuat Anda, menyuruh Anda untuk resign dari pekerjaan Anda. Tidak. Ini hanya sesi untuk berbagi insight. Kalau teman-teman yang sudah punya pekerjaan dan ingin menambah pundi-pundi cuan di akhir pekan, boleh banget memilih satu profesi yang bisa teman-teman kembangkan. Di sesi kelima ini, saya ingin berbagi satu profesi yang ternyata akhir-akhir ini marak banget muncul, yaitu online moderator. Sebelum dilanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzi Nurwenda. 8 tahun terakhir ini saya banyak berkecimpung untuk melatih public speaking untuk corporate, BUMN, mahasiswa, pelajar, dan juga profesi lainnya untuk sama-sama belajar dan berlatih bagaimana cara berbicara dengan efektif dan juga elegan. Dari sekian banyak profesi yang sudah saya temui, ternyata ranah berbicara itu sangatlah beragam. Di antaranya 4 profesi sudah dibahas tadi, dan sekarang ternyata ada profesi baru yang marak muncul ketika pandemi. Teman-teman tahu di awal Maret, tepatnya tanggal 2, di Indonesia pertama kali terdeteksi adanya pandemi, ada COVID-19. Saat itu, beragam aturan sudah mulai ditegakkan. Sudah mulai ada pembatasan skala besar, sudah mulai ada perusahaan yang merumahkan karyawannya, kemudian juga pendidikan, sekolah sudah mulai berpindah dari offline dan juga online. Awalnya kaget, awalnya ngerasa shock dan nggak tahu harus ngapain. Sampai akhirnya ternyata orang-orang sudah mulai terpaksa, sudah mulai terbiasa dengan dunia online. Bahkan sampai detik ini, sekolah pun masih online. Beberapa sekolah sudah ada yang jadwalnya gantian, shift pagi, shift siang, shift sore, dan malam, udah kayak kerja. Tapi ternyata at least online ini masih diminati. Dan ternyata ada data yang cukup menarik. Pengguna aplikasi belajar online meningkat lebih dari 5.404%. Teman-teman sekarang cek kanan kirinya, tetangganya, sahabat dekatnya, orang-orang sudah mulai akrab dengan online. Dengan Zoom, Google Meet, Teams, Skype, dan lain-lain. Dikit-dikit, meeting yuk, online yuk, online yuk, online yuk. Orang udah mulai agak lupa dengan keseruan offline. Dan ternyata online ini sudah mulai diminati. Bahkan dari satu provider, Telkomsel, dari hasil datanya mengalami peningkatan 443%. Sampai Telkomsel punya satu cloud tersendiri, ruangan meeting tersendiri untuk online. Dan kabar baiknya teman-teman, online ini bukan satu yang akan menjadi euforia sesaat. Walaupun nanti pandemi selesai, kita doakan moga-moga selesai pandemi, online ini gak akan selesai. Karena titik nyamannya ini udah orang-orang mulai temukan. Kayak di corporate, orang-orang udah bikin schedule program pelatihan, agenda itu untuk online. Bahkan juga sekarang di agenda-agenda event, wedding juga sudah mulai terintegrasi dengan dunia online. Kebutuhan tersebut, karena banyaknya pasar yang meminta, muncullah sebuah profesi yang marak dikenal di masa pandemi, yaitu online moderator. Nah, kalau teman-teman flashback ketika dulu awal-awal pandemi hadir di Indonesia, bulan Maret, hampir 3 bulan awal dari Maret sampai menjelang Idul Fitri, bagi kami yang bekerja di dunia event, offline, kami merasa tertohok karena semua proyek di-cancel. Wedding ditunda, pelatihan-pelatihan offline ditiadakan. Otomatis saya yang saat itu profesi sumber utama cuannya dari proyek, event, kosong, tertunda, maka saya kalang kabut. Saya harus di mana? Walaupun ada buku Smart MC yang waktu itu jadi ini ya, jadi tiba-tiba ada bikin kado yang bikin senang aja. Kang, pesan buku dong, Kang, pesan buku dong. Kan tiba-tiba ada yang WA, ada yang ngejapri. Itu kan juga satu tambahan cuan dari menulis buku. Sampai akhirnya teman-teman semua, setelah 1 bulan diumumkan, bulan April,
sudah mulai ada corporate, sudah mulai ada lembaga pelatihan yang memulai kelas-kelas online. Disitulah muncul peran online moderator. Ketika saya diminta untuk bekerja sama di satu lembaga, beberapa lembaga untuk menjadi moderator, ini juga cukup menarik teman-teman semua. Tadi kalau Teh Andan sudah menjelaskan dari sisi Master of Ceremony, kalau ini saudaranya nih, dari sisi moderator. Offline moderator itu juga secara cuan itu juga sangat menggiurkan teman-teman, pun dengan online moderator. Jadi kalau teman-teman nanti jadi online moderator, saya kasih gambaran aja nih. Rate-nya itu kalau untuk satu sesi online, 1 jam, 2 jam, itu bisa 300 sampai 500 ribu. Ini untuk online moderator. Tapi untuk klien yang agak berbeda, waktu itu saya juga sempat ada klien corporate, ini juga bisa sampai digitnya jutaan. Karena juga kebutuhannya berbeda. Jadi kalau teman-teman memang punya skills, kemudian merasa saya kayaknya bisa nih menjadi seorang online moderator. Teman-teman bisa juga menjadikan ini sebagai tambahan. Tinggal syaratnya fokuskan dulu mau ke yang mana dikuasainya, baru yang lainnya tambahan-tambahan. Nah, untuk Anda yang ingin menjadikan online moderator sebagai profesi, atau mungkin yang punya kebutuhan sebagai moderator online di kantornya untuk kebutuhan internal, saya ingin bagikan 3 hal yang sudah saya lakukan sehingga permintaan untuk menjadi online moderator bisa Anda dapatkan. Yang pertama, ini yang paling penting adalah menguasai skills-nya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang online moderator, mau tidak mau, Anda perlu menguasai skills-nya. Basic skill-nya apa? Yang pertama tentu adalah kemampuan public speaking. Karena keenam pembicara pada sore hari ini adalah berbagi sebuah profesi yang basic skill-nya sama, berbicara. Tinggal sesuaikan. Kalau MC, tadi yang Anda sampaikan, ini ranahnya lebih ke entertain. Nah, kalau moderator, ini agak beda, lebih strict. Makanya moderator itu dituntut untuk menjadi seseorang yang punya knowledge yang luas, cerdas, tegas, dan tahu banyak hal. Rata-rata yang menjadi moderator adalah orang-orang yang paham di bidang tersebut. Misal, ada acara webinar tentang kesehatan. Maka biasanya orang yang diminta jadi moderator adalah orang yang mengerti tentang dunia kesehatan. Pun misalkan dengan webinar di bidang IT. Biasanya yang diminta adalah orang-orang yang mengerti tentang IT. Kenapa kita perlu tahu knowledge-nya dan perlu paham? Karena moderator itu akan memandu sebuah sesi. Akan tektokan langsung dengan narasumber. Kalau apa yang disampaikan narasumber tidak difahami oleh moderator, ya kalang kabut. Nggak nyampe pesannya. Maka teman-teman, kalau ingin jadi moderator, fahami dirinya. Yang dikuasainya di bidang apa? Saya pribadi sadar, saya lebih passionate, lebih senang di dunia personal development, pengembangan diri, di dunia SDM. Maka saya biasanya memandu sesi moderator untuk acara-acara di ranah pengembangan manusia. Hampir sebagian besar sesi moderator online saya adalah di ranah pelatihan, pengembangan SDM, psikologi, dan teman-temannya. Nah, buat teman-teman yang punya expertise, knowledge yang berbeda, silakan kembangkan dan mulai kenalkan. Saya bisa menjadi moderator online dan saya punya expertise, knowledge di bidang tertentu. Jadi yang pertama, kuasai skills Anda. Kemudian yang kedua, networking. Yang hampir sebagian besar pembicara sebelumnya juga menyampaikan peran penting networking. Karena di awal-awal saya dapat job online moderator, ini juga karena relasi, karena kenalan. Nah, teman-teman sekarang kalau mau jadi online moderator, sudah mulai nih perlu PDKT. Dengan IO-IO online training, IO-IO webinar, atau juga mungkin WO-WO, karena sudah ada juga sesi wedding yang dihelat dengan online. Bahkan, kalau teman-teman iseng nih ya, searching di Instagram, sekarang tuh udah bermunculan bisnis-bisnis baru. Kayak misalkan
jasa untuk moderator, jasa untuk virtual office, jasa untuk virtual meeting itu udah mulai bermunculan. Dan biasanya orang-orang yang buka bisnis jasa virtual office, kemudian juga virtual platform itu sudah include dengan moderatornya. Kalau teman-teman kenal, bisa tuh dimasukin ke paketnya. Saya boleh dong jadi moderatornya. Saya bersedia jadi moderatornya. Malah ketika di pertengahan tahun 2020 ada beberapa lembaga yang sengaja bikin oprek rekrutmen untuk lowongan sebagai online moderator. Waktu itu juga alumni kelas saya ada yang ngasih info ini dan langsung apply untuk jadi online moderator. Kerjanya di rumah, modal laptop, dan saya sempat lihat kalendernya, itu pelatihan online-nya, jadwalnya setahun tuh full banget. Bayangin kalau teman-teman jadi moderatornya, satu sesi 2 jam, 3 jam, lumayan. Ada uang buat beli bakso. Daripada nggak dapet kan capek, kayak andanya salto keliling komplek. Mending saltonya dari salto langsung bakso dari cuan moderator ya. 2, bangun networking. Dan sekarang yang ketiga, yang sangat-sangat vital dan perlu teman-teman kuasai adalah platform. Banyak teman-teman saya berprofesi sebagai MC, sebagai moderator, tapi di satu momen saya ajak, cobain dong jadi online moderator, atau cobain dong jadi MC online. Kemudian beberapa kawan menjawab, aduh Kang, saya nggak paham platformnya, Zoom teh apaan? Sebentar, itu Google Meet gimana cara pakainya? Emang ada Webex itu tak gimana sih? Entah pusing gaptek, udah, akang aja saya nggak mau. Padahal kesempatan banyak, tapi karena tidak menguasai platform, teman-teman akhirnya tidak bisa beradaptasi dan alhasil sayang aja kesempatannya lewat. Nah, kalau di Indonesia, apa sih platform yang sering kali digunakan? Pertama itu Zoom. Jadi Zoom ini yang paling familiar dan orang-orang, saya yakin sekarang di HP itu sudah ada akun Zoom. Kalau dulu kan paling akun Instagram, WA, kayaknya sekarang akun wajib itu ada Zoom. Karena apa-apa meeting, briefing, pakainya Zoom. Yang lainnya, kalau backup biasanya ada cloud dari Telkomsel, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada Skype, dan lain-lain. Itu yang biasanya digunakan di Indonesia. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau belajar, simpel kok, nggak ribet dan nggak pusing seperti yang teman-teman bayangkan, sederhana. Teman-teman cuma perlu nyoba, perlu ngulik. Kalau ada laptop, itu lebih oke. Kalau nggak ada, teman-teman bisa menggunakan HP untuk online, dan tetap bisa mandu sesi dengan menarik serta menyenangkan. Jadi, nggak ada alasan. Alasan adalah bagi mereka yang nggak mau benar-benar mencoba. Kalau hari ini teman-teman masih terbesit ada alasan, ada sesuatu yang membuat teman-teman tertahan, boleh jadi teman-teman tidak benar-benar serius dengan apa yang teman-teman sedang tekuni. Karena saya percaya, kalau teman-teman serius menekuninya, fokus ingin menjalankannya, apapun tantangannya, rintangannya, teman-teman akan coba cari jalan keluarnya dan juga solusinya. So, teman-teman, inilah 3 hal yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman bisa mulai dapat poin dari moderator, dapat klien pertama dari moderator online, dan alhasil bisa menjadi satu penghasilan tambahan yang bisa membuat teman-teman setiap minggunya nraktir keluarga bakso, nraktir sahabat, cuanki, dan lain-lain. Yang pertama, kuasai skill. Yang kedua adalah bangun networking-nya. Dan yang ketiga adalah kuasai platform online tersebut. Terakhir dari saya, ada satu quotes legend dari seorang yang legend juga, Charles Darwin. Bukanlah spesies yang paling kuat atau paling cerdas yang mampu survive. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Jika Anda ingin survive dan bertumbuh, beradaptasilah dengan perubahan dan cobalah menjadi seorang online moderator. Saya Fauzin Durenda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.